Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmina Alvinudiana dengan NIM 190 kelas AKS 4D. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Fatkur Rahman Al-Banjari SESIME. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi rahan. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi rahan. Gadai atau rahan secara istilah adalah sebuah akad penyerahan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai bentuk sebuah jaminan atas utang sehingga orang yang menyerahkan dapat mengambil manfaat yaitu berupa utang. Dengan demikian, fungsi dari barang jaminan tersebut adalah sebagai pemberi ketenangan, keyakinan, dan keamanan atas utang yang telah dipinjamkan oleh pemberi pinjaman, dan pemberi pinjaman dapat menjual barang jaminan tersebut apabila yang berhutang tidak mampu membayar utangnya. Dasar hukum rahan yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Yang kedua yaitu Al-Sunnah, yang ketiga ijtihad. Rukun dan syarat gadai. Rukun gadai yang pertama yaitu orang yang menggadaikan atau rahin. Yang kedua yaitu orang yang menerima gadai atau al-murtahin. Yang ketiga yaitu barang yang digadaikan atau al-marhun. Yang keempat yaitu utang atau al-marhun bih. Dan yang kelima yaitu sigat, ijab, dan qabul. Syarat gadai yang pertama yaitu orang yang bertekad. Yang kedua sigat. Yang ketiga marhun bih atau utang. Dan yang keempat yaitu marhun atau barang yang dijadikan agunan. Manfaat gadai syariah atau rahan. Yang pertama bagi nasabah tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Bagi perusahaan gadai, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah pemperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan bagi pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Yang ketiga yaitu pelaksanaan misi pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan. Yang keempat yaitu berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk dana pembangunan semesta yaitu 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Contoh soal, pada tanggal 5 Juni 2022, Ibu Suryani menggadaikan emasnya di PT Pegadaian Persero Makmur Santosa Tulungagung untuk keperluan yang mendesak yang harus dia penuhi. Ia membawa barang jaminan 3 cincin ukir seberat 9 gram dengan kadar 14 karat perhitungan besar biaya penitipan atau sewa yang harus dibayarkan Ibu Suryani dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjamkan olehnya yaitu asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat sama dengan Rp918.000, maka STL sama dengan Rp918.000 dibagi 24 sama dengan Rp38.250.000 per karat. Nilai taksiran STL dikali karatase dikali berat emas sama dengan 38.250 dikali 14 dikali 9 sama dengan 4.819.500. Kemudian uang pinjaman sama dengan persentase marhun bih per golongan dikali nilai taksiran sama dengan 92% dikali 4.819.500 sama dengan Rp4.433.940 dikeluarkan menjadi Rp4.400.000. Biaya administrasi sama dengan Rp35.000 golongan B. Tarif mu'anah sama dengan persentase tarif mu'anah per golongan dikali nilai taksiran jangka waktu bagi 10 sama dengan 0,73% dikali Rp4.819.500 dikali 10 hari bagi 10 sama dengan Rp35.182 dibulatkan menjadi Rp35.180 per 10 hari. Tarif mu'anah sama dengan persentase tarif mu'anah per golongan dikali nilai taksiran dikali jangka waktu bagi 10 sama dengan 0,73% dikali Rp4.819.500 dikali 120 hari bagi 10 sama dengan Rp422.188,2 dibulatkan menjadi Rp422.200 sama dengan Rp422.200 per 10 hari. Jadi uang pinjaman marhun bih yang diperoleh nasabah senilai Rp4.400.000 dan biaya administrasi senilai Rp35.000.
Perlakuan atas akuntansi Rahan. Pada tanggal 5 Juni 2022, Pegadaian Cabang Makmur Santosa Tulungagung mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada nasabah yang telah disepakati. Jurnalnya 5 Juni 2022 marhum P pada kas yaitu 4.400.000. Yang kedua yaitu biaya administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan kepada nasabah sebesar uang pinjaman atau pengeluaran marhum B. Jurnalnya 5 Juni 2022 kas pada pendapatan biaya administrasi golongan B yaitu Rp35.000. Yang ketiga yaitu 20 hari setelah terjadinya akad, Ibu Suryani memilih untuk mengangsur marhum bin kepada Pegadaian Syariah Makmur Santosa Tulungagung sebesar Rp2 juta. Jurnalnya kas 2 juta pada debit, marhum B pada kredit 1.894.640, pendapatan Rp35.180 dikali 2 sama dengan pada kredit Rp70.360, pendapatan administrasi Rp35.000. Yang keempat yaitu 10 hari kemudian Ibu Suryani melunasi sisa marhum B kepada Pegadaian Syariah Makmur Santosa Tulungagung sebelum jatuh tempo sebesar Rp2.500.000 atau harga emas tetap. Maka tarif mu'nah atau ujrah baru yang harus dibayar oleh nasabah yaitu tarif mu'nah sama dengan persentase tarif mu'nah per golongan dikali nilai taksiran dikali jangka waktu bagi 10 sama dengan 0,73% dikali Rp2.400.000 dikali 10 hari bagi 10 sama dengan Rp17.520 per 10 rupiah. Jurnalnya pada 25 Juni 2022 kas Rp2.401.742, marhum B Rp2.400.000 pada kredit, pendapatan ijarah Rp17.520 pada kredit. Yang kelima yaitu apabila Ibu Suryani melunasi dana pinjaman pada saat jatuh tempo selama 120 hari tanpa mengangsur dana pinjaman. Jurnalnya 23 Oktober 2022 kas Rp4.822.200 pada marhum B, Rp4.400.000 pada pendapatan ijarah Rp422.200. Apabila sudah jatuh tempo selama 120 hari nasabah belum melunasi dana pinjaman, maka Pegadaian Makmur Santosa Tulungagung akan melelang barang jaminan tersebut. Diasumsikan harga dasar lelang emas atau HDLE yang berlaku untuk emas 24 karat adalah Rp990.000, maka HDLE per karat sama dengan Rp990.000 dibagi 24 karat sama dengan Rp41.250. Nilai jual lelang sama dengan HDLE per karat dikali berat emas dikali karat emas sama dengan Rp41.250 dikali 9 gram dikali 14 karat sama dengan Rp5.197.500. Biaya lelang pembeli sama dengan 1% dikali nilai jual lelang sama dengan Rp51.975 per 1.000 rupiah. Biaya lelang penjual 1% dikali nilai jual lelang sama dengan Rp51.975. Sedangkan untuk biaya proses lelang penjualan diasumsikan sebesar Rp150.000. Maka jurnalnya 23 Oktober 2022 kas Rp5.197.500 pada debit, uang kelebihan nasabah Rp121.350 pada kredit, marhum B Rp4.400.000 pada kredit, pendapatan ijarah Rp422.200 pada kredit, biaya lelang pembeli Rp51.975 pada kredit, biaya lelang penjual Rp51.975, pendapatan proses lelang Rp150.000. Uang kelebihan nasabah sebesar Rp121.350 dapat diambil oleh Ibu Suryani dalam jangka waktu 1 tahun dengan syarat harus membayar KTP dan surat bukti lahan.
atau SBR ke Pegadaian Makmur Santosa Tulungagung. Jika tidak diambil, maka uang kelebihan nasabah akan disumbangkan kepada yayasan sosial. Sedangkan besarnya pendapatan proses lelang sudah ditentukan oleh Pegadaian Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.